المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika amal ibadah kita ingin diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas ibadah atau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan apapun kecuali yang murni atau diikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepada Allah lah agama yang bersih dari syirik. Maka syarat yang pertama yang perlu kita ketahui adalah mengikhlaskan ibadah atau mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meniatkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan dikarenakan sebab lain. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti tuntunan beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan apapun kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang tidak termasuk di dalamnya, fahuwa rad, maka dia akan tertolak. Maka para pemirsa, tidak ada gunanya suatu amalan selama amalan tersebut tidak murni, yakni tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta tidak benar atau tidak sesuai dengan atau berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, di dalam surat Al-Mulk ayat 7. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, maknanya adalah yang lebih ikhlas dan yang lebih benar. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abu Ali, siapakah yang dimaksud dengan yang lebih ikhlas dan yang lebih benar? Beliau menjawab, sesungguhnya suatu amalan walaupun sudah ikhlas namun belum benar, niscaya tidak diterima. Sebaliknya, walaupun sudah benar namun belum ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Maka yang disebut dengan ikhlas adalah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan yang benar adalah yang dikerjakan berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak menginginkan amalan kita yang kita kerjakan di dunia ini ketika nanti dihadapkan kepada kita di akhirat kelak akan dijadikan debu yang berterbangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan di dunia, lalu akan kami
jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa dijadikan bagaikan debu yang berterbangan? Karena amalan tersebut tidak terpenuhi oleh dua syarat yang telah kita jelaskan di atas. Oleh karena itu, tentunya kita berusaha semua amalan yang kita kerjakan di dunia ini terpenuhi dua syarat tersebut, yakni yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua mutabaah atau mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين